Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rahyuningsih, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Arthur Auderheide, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Maksudnya apa ya? Ingat, semua anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda kan? Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi gaya belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, dapat mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. 2, minat murid. 3, profil belajar murid. Dimulai dari kesiapan belajar murid atau readiness. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya.
Yang kelima, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang nomor 6, mengamati perilaku murid-murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan mengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. 2. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus diajarkan oleh murid. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sesuai hasil belajar murid. Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Koneksi antar materi. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi KHD. 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, visi guru penggerak. 1.4, budaya positif. Di modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya terhubung dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpihak kepada murid. Yang pertama, kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Kaitan dengan modul 1.1 filosofi KHD yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodratnya dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak-anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung upaya guru dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar murid yang beragam dan dalam prosesnya selalu berorientasi pada keberpihakan kepada murid. Yang kedua, kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Kaitan dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak,
Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Kaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Yang terakhir, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Kaitan dengan modul 1.4, budaya positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi KHD. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru harus mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid, merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.